luar negeri, kepolisian, TNI, ASN mereka besar. Karena kenapa? Kekayaan diolah dengan baik. Ada korupsi. Kita desak, kita dukung Bapak Prabowo, kita dukung presiden kita mengentaskan kemiskinan, mengentaskan korupsi di Indonesia. Karena musuh kita yang sekarang yang paling berat bukan lagi penjajahan. Ini kami menyatakan kami akan melakukan pengawasan pada kedua lembaga DPR RI yang tidak mendukungnya permasalahan ini. Terima kasih kawan-kawan teman-teman. Kita maju sebentar menjadi kali. Kami ketahui bahwa yang dimuri dan untuk semua orang-orang yang sudah tidak jangan terkorban seluruh mahasiswa turun dari armadanya masing-masing. Seluruh mahasiswa turun dari armadanya masing-masing. Satu barisan, satu komando, satu tujuan teman-temanku. Untuk kendaraan boleh langsung parkir di depan ya teman-teman. Di sepanjang jalan sudah ada beberapa kendaraan yang di depan sana. Ya. Selamat datang koordinator dari MURI ya, koordinator nasional aksi Bang Surya, dan juga di kesempatan hari ini sudah hadir juga Bapak Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Gaskan, Bapak Insinyur Sulaiman Matipana, MH. Karena kita di sini akan menyampaikan beberapa poin yang mana kita merasa dipanggil masuk, tapi dengan tanggapannya malah nihil. Coba yang lain merapat, coba yang lain merapat. Teman-teman mahasiswa merapat. Yang masih dalam mobil diharap turun di luar cepat agar kita segera memulai aksi kita di siang hari ini. Teman-teman mahasiswa, semoga dapat merapat ke Mamusan cepat. Kita datang di sini untuk menyuarakan apa yang menjadi tujuan kita, kawan-kawan. Semua masa yang datang dan yang datang kumpul di depan gedung DPR yang terhormat ini. Mungkin saya masih bisa menyampaikan gedung DPR RI yang terhormat, tapi bagi masyarakat di sana sudah lagi tidak percaya pada mereka semua. Saudara, saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakyat biasa dari desa, dari kampung, turun gunung sengaja sini. Tidak lain mawa tiga misi. Yang pertama, nuntut dan mendesak DPR RI yang terhormat. Menurut saya terhormat, tapi untungnya saya masih bisa menyampaikan yang terhormat. Tapi untuk warga masyarakat yang ada di luar sudah lagi tidak percaya kepada anggota dewan yang ada di sini. Saudara-saudara, yang pertama saya akan menuntut sahkan RUU perampasan aset koruptor. Ya, saya akan mendesak mereka, saya akan mengejar mereka sampai ke di taraf penghabisan, saudara-saudara. Yang kedua,
mengundang-undangkan hukuman mati bagi koruptor, saudara-saudara. Saudara, yang ketiga, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Biar warga masyarakat kecil, pedagang kaki lima, pedagang kecil, petani kecil merasakan keadilan di negeri ini, saudara-saudara. Perlu kalian ketahui, saudara-saudara, mereka itu dibungkus, dikemas, dikirim ke sini oleh rakyat, oleh kita semua, tidak lain untuk melaksanakan tugas mereka sebagai wakil rakyat, saudara. Akan tetapi mereka ini datang dibungkus ke sini, dikemas ke sini, didudukan di kursi enak, malah korupsi, saudara-saudara. Itu fakta, saudara-saudara. Mereka sudah lupa kepada janji mereka. Mereka sudah melupakan janji mereka. Mereka sudah mengkhianati Pancasila. Mereka sudah mengkhianati masyarakat rakyat di negara ini, saudara. Mari kita semua bersama-sama, mari kita bergabung untuk mendesak mereka biar mereka tidak enak-enak duduk di kursi manis, saudara. Dan yang saya hormati dan terima kasih pada Bapak Kepolisian yang telah mengawal saya mengawasi ini aksi damai. Saya ini aksi damai. Tak kalah tidak mau damai, ayo ribut dengan saya, saudara. Tapi tetap saya akan membawa damai, akan menghormati semuanya. Tapi tak kalah kalau saya dihalang-halangi, kalau saya dihambat, kalau saya diusir, akan saya lawan sampai kapanpun. Saudara-saudaraku, mereka ini, pejabat DPR RI ini sudah melupakan sejarah, sudah tidak lagi menghormati para pejuang pahlawan yang telah memerdekakan negara ini, saudara. Betul tidak? Mereka ini enak diwariskan negara ini, ya, hasil jeripaya korban jiwa dan raga, bahkan harta oleh para pahlawan kita. Akan tetapi mereka malah menikmati uang rakyat, malah menikmati keringat rakyat, keringat tukang bakso, keringat tukang es, keringat tukang kuli, keringat tukang gojo, keringat siapapun. Mereka makan enak di kamar. Oke. Satu. Selesai. Baik, teman-temanku semuanya, mahasiswa, pemuda, masyarakat yang ingin tergabung dalam Musyawarah Indonesia dan hari ini mendatangi gedung Merdeka di DKI Jakarta, gedung DPR RI, yang kemudian di dalamnya menghimpun orang-orang yang kemudian dipercayakan oleh rakyat untuk segera menindaklanjuti terhadap rakyat-rakyat yang kemudian terjolimi. Tetapi hari ini tidak semikian pula yang kemudian kita harapkan bagi masyarakat, teman-teman sekalian. Selamat siang, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pihak kepolisian Republik Indonesia, abang-abangku, adik-adikku kalian, terima kasih sudah hadir di depan gedung Merdeka ini untuk mengawal aksi yang kemudian kami lakukan pada hari ini, teman-teman sekalian. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, dan bahkan daripada Musyawarah Indonesia yang kemudian konsisten penuh dan punya semangat untuk menyuarakan terkait dengan permasalahan lebih khususnya penting dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang kemudian hari ini belum bisa diselesaikan oleh pihak lembaga legislatif dan kemudian tertuju kepada teman-teman sekalian Komisi 3 yang kemudian dipercayakan untuk menangani terkait dengan permasalahan teman-teman sekalian. Yang saya tidak hormati adalah orang-orang yang kemudian sudah dipercayakan oleh rakyat tapi tidak terhadap rakyat, yaitu siapa? Anggota DPR RI dari mulai ketua, wakil ketua DPR sampai para komisi-komisi yang kemudian hadir di dalam gedung DPR itu sendiri, teman-teman sekalian. Ingat teman-teman, jikalau cinta sudah dibuang, maka jangan harap kehilangan akan datang. Itu menjadi bukti nyata di negara kesatuan Republik Indonesia bahwa apa yang kemudian
Polri, khususnya pendukung Komisi 3 yang kemudian sudah dikerjakan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini sebenarnya dari 2021 semenjak dari era Presiden Joko Widodo sudah dibawa ke prolegnas teman-teman sekalian. Dibawa ke prolegnas, kemudian apa? Menghambat dengan isu polemiknya adalah mereka mengambil kategori politik yang kemudian menjadi salah satu alasan untuk menghambat daripada tuntutan yang kemudian teman-teman sekalian. Maka dengan poin ini kita tidak perlu membiarkan mereka lagi bebas, mereka lagi membuat seenak-enaknya. Tapi hari ini kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat dan pemuda punya konsep yang penuh, punya semangat untuk kembali menyuarakan terkait dengan hal yang kemudian kita sampaikan hari ini, wabil khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang kemudian orang-orang yang kemudian dipercayakan segera menghabiskan keuangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ini saya minta kepada pihak abang-abang kepolisian, adik-adik kepolisian untuk segera memberikan ketegasan terhadap Komisi 3 atau bahkan Ketua DPR RI beserta para anggotanya dan bahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk teman-teman sekalian membuat suatu ketegasan terkait dengan hal itu karena teman-teman sekalian agar rancangan undang-undang perampasan aset yang kemudian kita suarakan pada hari ini sudah patut dapat kembali dibahas, kembali dirancang untuk menjadi sebuah undang-undang, menjadi suatu keputusan yang sah untuk mempersempit daripada gerakan para oligarki yang kemudian sengaja membuat kerusuhan di negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman sekalian. Maka inilah keterpanggilan daripada jiwa, keterpanggilan daripada hati, membuat satu konsisten penuh untuk membebaskan kepada orang-orang yang kemudian hari ini terjadi, orang-orang yang kemudian hari ini tersakiti, orang-orang yang kemudian hari ini sengaja dibuat bentrok terhadap terhadap kepolisian, terhadap Tentara Nasional Indonesia. Ternyata dalam daripada ini adalah dari pihak lembaga tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat yang konon katanya mereka itu pintar, mereka itu orang terdidik, mereka itu anak sekolahan, mereka itu punya sarjana S1, S2, S3 sampai seterusnya. Tapi secara kita lihat masyarakat pun pintar menilai bahwa orang-orang inilah tidak pantas untuk menjabat sebagai lembaga legislatif yang kemudian menjadi penyambung ide daripada masyarakat. Namun secara kita lihat teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, teman-teman dari saudara-saudaraku dari Musyawarah Indonesia, coba lihat daripada platform media sosial yang kemudian teman-teman pakai, gunakan handphone untuk melihat media sosial, kemudian memberikan suatu pemahaman khusus terhadap pihak masyarakat dan bahkan pihak DPR bahwa hal ini patut serius diperjuangkan, patut serius diperhatikan, karena kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan maka kita akan lihat kemerdekaan yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin teman-teman lihat bahwa di Pulau Jawa itu adalah orang-orang bahagia, masyarakatnya bahagia, lebih khususnya di kota Jakarta orang-orangnya bahagia, tapi teman-teman tidak tahu orang-orang yang ada di pelosok desa, orang-orang yang ada di pelosok. Teman-teman mahasiswa diharap untuk respon. Coba lihat teman-teman, kita datang di sini bukan untuk di bawa pohon ya, tetapi kita datang di sini dengan tujuan untuk para bangsat di dalam sana menjawab apa yang kita sampaikan. Untuk itu teman-teman maju ke sini cepat. Maju terus maju. Saya sampaikan lagi. Hei teman-teman, cobalah kita kerjasama ayo. Ke sini dulu. Kita datang ke sini bukan Untuk teman-teman, untuk mau duduk kita sama teman-teman. untuk teman-teman, kita di sini
merapat, tidak ada yang bertemu, merapat. Rizky, sayang. Baik teman-teman, kita semua ini berjuang. Kita tidak dibayar sama siapapun. Kita tidak ada kepentingan untuk siapapun. Kita tidak dibayar oleh oligarki. Tidak dibayar oleh kapitalis. Sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa ya, kalau teman-teman tidak ke sini maka pulang aja, nggak usah ke sini lagi, pulang. Karena kita datang ke sini untuk Kesini, teman-teman. Kalau nggak mau panas-panas, pulang aja, pulang. Saya nggak mau bertanggung jawab dengan kalian ya. Saya berdiri di sini panas-panasan, kalian enak-enakan di bawah pohon sana. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu yang banggakan oleh kita. Lagu itu lagu Indonesia Raya. Mari kita bareng-bareng. Mari teman-teman ke sini, teman-teman. Kalau Anda mau berjuang untuk rakyat ke sini, jangan takut panas, jangan takut mati. Ya, ini semuanya akan mati, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat akan mati semua. Kita jangan salahkan kita ya, jangan salahkan masing-masing pulau kalau memang mau berpisah di negara NKRI seperti ini, karena ulah mereka, ulah pancingan mereka semuanya. Itu yang udah terasa. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya tahu di sini banyak kenal dengan saya, di sini banyak yang kenal dengan saya, dan mereka pancingan semuanya. Saudara-saudaraku, biarkan dia mendengar saya, biarkan melihat muka saya, dia tahu muka saya, tapi mereka tidak jadi wakil rakyat yang sebenarnya, saudara. Itu fakta. Mereka tidak tahu rakyat kecil, mereka tidak tahu rakyat kesusahan. Oke, lagu Indonesia Raya ya. Mulai.
teman-teman. Mereka salah satu wakil rakyat. Mereka adalah bagian dari 0,00 sekian persen yang bisa mengerti suara rakyat. Nah, ini tanda tanya siapakah mereka? Kita dengarkan dulu sepatah kata dari koordinator nasional dari MURI, Aliansi MURI, ada Bang Surya, dan bersiap-siap juga tentu Bang Solmat, Pak Insinyur Sulaiman Fatimah dan sekarang. Terima kasih, silakan Pak Surya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di sini saya selalu ya, panjang umur, terutama saya sebagai ketua hormat dari MURI Musyawarah Indonesia hanya ingin mengimbau kepada teman-teman bahwa kita sedang menginjak kaki di tanah Ibu Pertiwi, namun tetapi negara ini terlalu banyak tikus. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya berharap kepedulian kepada RUU Perampasan Aset ini yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia. Dan mohon maaf bapak kepolisian, kami aksi bukan untuk mau melengsarkan Gibran ataupun melengsarkan Bapak Prabowo, bukan. Aksi kami tidak membenci pemimpin. Aksi kami hanya ingin membangun bangsa, hanya ingin RUU Perampasan Aset ini disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor dimiskinkan di negeri ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sampaikan, saya tidak akan pernah malu menyampaikan ini, dan saya tidak pernah ada takut sedikit pun bapak-bapak, ibu-ibu, maupun bapak kepolisian, maupun bapak Polda, maupun bapak Polres. Izin Pak, demi kemajuan negara Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya keluarga Pak. Saya mengerti dan memahami semua di sini kekurangan ekonominya, betul tidak? Jangan berbohong pada diri sendiri. Betul. Ya, kita hanya cuma punya sifat iri. Iri apa? Ketika kita melihat pejabat memakai mobil mewah, sifat iri kita ada. Iri kita. Luar biasa. Kami tiap tahun bayar pajak, hanya memperkaya mereka. Apakah ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Satu lagi saya sampaikan, 99% pejabat Indonesia mental maling. Ya, izin Bapak Polisi, ini saya bukan memprovokasi, tapi ini fakta Pak. Kenapa saya bilang fakta? 80 tahun Indonesia tidak pernah menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Itu fakta Pak. Dan satu lagi, 17 tahun RUU Perampasan Aset yang sudah dilahirkan oleh PPATK tidak pernah disahkan sampai menjadi undang-undang saat ini. Apakah ini keadilan bagi seluruh Indonesia? Dan saya sampaikan, ini bukan bohong. Rakyat Indonesia 90 minus sudah terkena virus budaya korupsi. Ini fakta Pak. Saya bicara fakta Pak. Indonesia tidak akan pernah maju Pak kalau seperti ini. Kalian sebagai pejabat ya memaksa rakyat untuk merubah mental, memaksa rakyat untuk berpikir cerdas. Namun tetapi kalian sebagai pejabat tidak mengerti penderitaan rakyat seperti apa. Rakyat Indonesia itu mau saja Pak diatur. Rakyat Indonesia mau disiplin Pak. Tapi pejabatnya juga harus disiplin Pak. Saya sampaikan kawan-kawan, teman-teman, kepada adik-adik mahasiswa atau mahasiswi maupun bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikanlah RUU Perampasan Aset ini dan hukuman mati bagi koruptor. Iris kuping saya, suatu saat Indonesia akan terpecah belah hanya gara-gara politik Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, politik Indonesia paling kotor di dunia. Politik Indonesia hanya cuma mengadu domba kerjanya. Politik Indonesia hanya mengkeruk sumber daya alam. Politik Indonesia tidak pernah mensejahterakan pihak kepolisian. Politik Indonesia tidak pernah mensejahterakan TNI. Politik Indonesia tidak pernah mensejahterakan rakyat. Ini fakta Pak. Polisi cuma hanya diadu domba dengan rakyat. TNI diadu domba dengan rakyat. Karena polisi pun berbicara, kami mengikuti SOP Pak. Kalau kami tidak mengikuti SOP, kami makan apa anak kami? Kami mengerti isi hati perasaan Pak Polisi. Bapak Ibu,
kepolisian. 2 bulan Pak saya mengumpulkan anggaran. Jujur saya di sini pengen curhat sama bapak-bapak ibu-ibu di sini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya mengumpulkan anggaran 20.000, 30.000, 200.000 dari TKW luar negeri sampai dari Maluku Utara sampai dari Riau. Jujur demi Allah Rasulullah, 2 bulan saya mengemis di media sosial bapak-bapak ibu-ibu. Saya berharap kawan-kawan yang kepanasan di sana tolong hadir ke sini, hargai jerih payah saya. Tolong sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang ada di pohon-pohon yang berlindung, kalau memang peduli kepada bangsa ini, tolong. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi Pak Sekjen ya. Karena saya juga pengen mengeluarkan undang-undang Bapak supaya tahu semua Pak. Ya. Gerakan kami tidak didukung oligarki. Gerakan kami tidak didukung oleh partai. Dan gerakan kami sedikit pun tidak didukung oleh oligarki yang ingin merusak bangsa ini. Jujur demi Allah Rasulullah, Tuhan, saya menyampaikan dengan hati sanubari saya. Mungkin kalian sekarang tertawa, tersenyum, iris kuping saya. Ya, boleh kita taruh. Iris kuping saya 2000 ke depan yang kata dibicarakan oleh Bapak Prabowo. 2030 Indonesia itu akan bubar. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ketika beliau sebelum menjadi presiden. Itu kata Pak, Ibu. Kata Pak. Kenapa? Satu, korupsi ini merajalela Kak. Dari aparatur oknum-oknum tertentu, aparatur desa, ya, camat, bupati, maupun dan lain-lainnya. Ini bahaya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RUU perampasan aset. RUU perampasan aset. RUU perampasan aset. Baik teman-teman.
Jangan halangi kami ya. Abang-abang, jangan pernah halangi kami. Karena di hari ini kami menuntut keadilan bagi bangsa dan negara ini kawan-kawan. Di mana kita tersangkut dalam surat terima bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi keadilan sosial itu tidak berguna bagi kaum-kaum karena masyarakat miskin di pedesaan. Dengan adanya perampasan aset, maka tadinya anggaran dari pusat mau sampai ke daerah, belum sampai ke daerah sudah dipotong dari para koruptor di pusat, turun ke daerah dipotong lagi daripada para koruptor di daerah, sehingga masyarakat perkampungan pedesaan kena gampang kali para koruptor, binatang-binatang, para tikus-tikus roh yang tidak beruntung dari masyarakat. Sekali lagi, teman-teman, mobil-mobil angkot, jangan semua gerakan. Kita tutup jalan dulu, tutup jalan. Ini sudah dari tadi kita sampaikan kelengahan kita, tetapi ternyata kita tidak didengar. Kita tidak dengar oleh masyarakat, oleh perwakilan para koruptor kawan-kawan. Kawan-kawan, revolusi kawan-kawan. Di mana revolusi kawan-kawan? Atur barisannya kawan-kawan. Oke. Para pejabat DPR RI, kami datang dari gunung, kami datang dari gunung wayang, dari kampung, turun menuju kalian, ke sini kawan, hadapi kami. Jelaskan. Jelaskan kalian. Kita bakar ini gedung, karena gedung kita, gedung itu daya rakyat, dan daya itu cuma bukan kawan-kawan. Masyarakat ketika mereka tidak dengan kita, maka kita bakar saja. Bukan kita ngapain kalau takut kawan-kawan. Kita tutup jalan. Abang-abang kepolisian, saya tegaskan sekali lagi, jangan coba-coba untuk menghalangi kami. Kita buktikan bahwa mahasiswa yang bersuara di sini, mahasiswa yang merupakan agama kita menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang tertindas. Maka buktikan itu kawan-kawan. Kawan-kawan, saya hitung sampai 3. Kawan-kawan ke depannya. Sebentar ya teman-teman, sebentar teman-teman, sebelum kita bergerak lebih kencang lagi, teman-teman, ya perlu kami sampaikan bahwa kita dengarkan dulu sejauh mana perkembangan di dalam sana untuk menerima aksi kita pada kesempatan hari ini. Tadi tepatnya jam 9.40 kami masuk ke dalam gedung sana. Mereka di sana pada sibuk rapat. Mereka belum menyatakan sikap bahwa akan menerima audiens terkait dengan surat yang akan kami sampaikan. Oleh karena itu, sebelum kita aksi lebih tegas lagi teman-teman, sebelumnya kami undang dulu Bapak Ketua Umum Gaskan Gerakan Suara Keadilan Netizen, Bapak Insinyur Sulaiman Ketibana SHMH. Terima kasih semuanya. Tetap RUU perampasan aset sahkan, RUU perampasan aset sahkan, RUU perampasan aset sahkan. Abang, teman-teman, kita tidak didengar. Kita sampaikan ataupun mereka tidak dengar karena kuping mereka sudah tidak ada lagi. Abang-abang kawan-kawan, maka cuma satu kata, yaitu lawan. Sekali lagi, Untuk jangan pernah kepada yang terhormat dari sini. Bapak Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen sudah menaiki Teman-teman, ya di atas teman-teman, mobil, dan beliau ini sekaligus selaku penanggung jawab aksi kegiatan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Gaskan Gerakan Suara Keadilan Netizen, Bapak Insinyur Sulaiman Matibana SHMH, Bang Solman, dipersilakan. Ya, bagi adik-adik yang di ujung sana, kalian jangan jadi pengkhianat. Mau enak-enaknya saja menikmati perjuangan mahasiswa kayak apa yang kayak gitu. Ayo gabung ke sini. Kita sama-sama hari ini berdiri
menyatakan kehendak kita, kehendak rakyat Indonesia untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan. Bapak-bapak di dalam ini tidak sering, para pejabat tidak sering, rakyat Indonesia tidak sering, masyarakat Indonesia tidak sering. Harusnya kita semuanya bersedih dengan kondisi begini. Mohon maaf ketika seseorang menjadi aparat sipil, belum melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, oknum, berapa gaji mereka, saudara? Di luar negeri, kepolisian, TNI, ASN mereka besar. Karena kenapa? Kekayaan diolah dengan baik, ada korupsi. Ingat Indonesia, kekayaan yang luar biasa, 90% dinikmati oleh 10% dari rakyat Indonesia yang mereka lah pelaku daripada koruptor itu. Mereka lah pelaku daripada korupsi itu. Para pejabat-pejabat, para ASN yang berkolaborasi dengan korporasi dengan berbagai hal menghisap kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, jangan pernah gentar, jangan pernah lelah. Sekali lagi saya katakan bahwa kita semua, paling tidak diri kita, menjadi setara dalam perubahan bangsa Indonesia. Kita desak, kita dukung Bapak Prabowo, kita dukung presiden kita mengentaskan kemiskinan, mengentaskan korupsi di Indonesia. Karena musuh kita yang sekarang yang paling berat bukan lagi penjajahan, bukan lagi para yang mengkhianati bangsa Indonesia secara kemerdekaan, tetapi secara ekonomi. Mereka lah para koruptor-koruptor itu yang berkara dilindungi oleh undang-undang melalui DPR RI. Setiap undang-undang yang menguntungkan disahkan. Undang-undang yang berat bagi mereka, yang menghalangi langkah mereka, seperti RUU perampasan aset ini, dikancel saudara-saudara. 2018, hampir 20 tahun masa RUU ini, tidak pernah kita lihat sekarang terakhir ini apa yang disampaikan oleh para petinggi-petinggi. Tarsot, kalau bukan tar, besok setelah KUHP, setelah RUU KUHP, setelah RUU kepolisian, setelah apa, ujung-ujungnya pergantian rezim. RUU tinggal RUU, tidak akan pernah disahkan ya. Jadi sekali lagi saya mau mengajak menghimbau teman-teman tetap semangat. RUU perampasan aset tindak pidana ini sangat kita butuhkan saudara-saudara. Tidak hanya bagi generasi sekarang, generasi anak kita, cucu kita, cicit kita. Dengan korupsi hilang, negara kaya raya, pendidikan, kesehatan di-cover dibiayai oleh negara. Coba lihat Singapura, negara kecil, saucil, mereka maju, tidak ada korupsi. Lihat Jepang, negara kecil, saupin, mereka maju, tidak ada korupsi. Lihat sekarang Thailand, Malaysia, semuanya melewati kita. Negara kita jauh lebih kaya mereka daripada mereka. Ya, tetapi karena ulah para koruptor ini. Oleh sebab itu sekali lagi, desak terus sampai kapanpun kita berdiri di sini mendesak agar supaya RUU perampasan aset tindak pidana koruptor ini, si bangsa bajingan ini, para koruptor ini disahkan. Kita dukung Bapak Prabowo, kita dukung presiden kita. Karena kenapa? Kementerian presiden sekarang itu multi koalisi. Di situ ada partai-partai lain. Walaupun presiden mendukung, akan tetapi para partai-partai ini tidak bisa mendukung. Presiden tersandra. Kita lah rakyat yang bergerak. Kita lah rakyat yang mendukung agar supaya ini segera direalisasikan. Kita targetkan saudara-saudara. Ya, RUU KUHP sudah jadi undang-undang. Ya, RUU KUHP sudah jadi undang-undang. Entah apa lagi yang akan dijadikan sebagai alasan. Sekarang tersisa rancangan undang-undang di perampasan aset tindak pidana koruptor. Sahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. RUU perampasan aset sahkan. RUU perampasan aset sahkan.
SHMH sekaligus selaku koordinator penanggung jawab aksi pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan agenda susunan acara kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang sudah berjalan, tepat pada jam 12 sekarang ini kita isoma dulu teman-teman. Isoma dulu. Ya, udah jam 12 ya, jam 12 waktu Indonesia Barat. Kita isoma dulu, sholat duhur bagi saudara-saudara kita yang muslim. Kemudian sekalian juga isoma sambil kami bersama teman-teman koordinator diskusikan di sebelah sana ya, untuk bagaimana rencana selanjutnya menghantar surat audiens, surat tuntutan, surat perintah dari rakyat Indonesia. Kita semua di sini atas nama rakyat Indonesia bukan hanya sekedar menuntut, tapi memerintahkan kepada wakil rakyat kita yang ada di dalam gedung sana. Setuju? 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 Oke, demikian dulu teman-teman. Bagi saudara-saudari kita yang kaum muslimin, ya dipersilakan untuk isomah, ya sholat duhur dulu. Kemudian juga ada snack mungkin yang disiapkan panitia. Setelah itu kita lanjut maksimal di jam 1, tergantung kami diskusi dulu ya teman-teman. Kemudian jam 1 nanti ini tunggu, kita nantikan orator-orator yang luar biasa. Ada Bang Onoy, ada Bang Deden, Abang Deden ya, dari jauh, dari Badung. Ada Bang Onoy dari ujung Indonesia Timur teman-teman. Dan masih banyak rekan-rekan lainnya, dan ada dari 0,00 sekian 1% dari para anggota DPR sempat menyatakan sikap nanti pada hari ini juga terkait dengan RUU perampasan aset. Tepuk tangannya dulu teman-teman, semangat semuanya. Oke, terima kasih, demikian dulu. Harap kondusif ya, kita isoma dulu. Maaf meskipun semangat kita sudah membara teman-teman, ada waktunya nanti ya, lanjutkan semangatnya. Teman-teman, Terima kasih. teman-teman mahasiswa istirahat sejenak.